Langsung aja dok, untuk peralatan baru yang ada di rumah sakit saya gimana? Ini alat namanya elektromiografi. Jadi elektromiografi itu adalah alat yang fungsinya untuk memeriksa saraf dan otot. Tapi juga alat ini bisa untuk memeriksa yang lain. Misalkan ada yang pasien vertigo, itu untuk melihat ini vertigonya dari sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, ini bisa pakai seperti ini. Dan ini alat ini baru, tapi kita sudah operasional. Jadi pasien-pasien apa yang bisa untuk diperiksa dengan alat ini? Yang pertama, pasien-pasien dengan keluhan misalkan gejala polineuropati atau kebas kesemutan. Karena apa? Bisa karena komplikasi dari diabetes, komplikasi dari hipertensi, atau karena penyakit-penyakit otot atau saraf yang lain. Misalkan jepitan saraf pada pergelangan tangan, jepitan saraf pada tulang belakang, itu juga bisa diperiksa pakai alat ini. Nah, nanti kita hubungkan saat pasien dengan kabel-kabelnya, kita cek di monitor, kita cek kondisi sarafnya bagaimana, sudah baik atau belum. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan ketahui pasien ini sarafnya bagaimana, masih bisa ditangani di sini atau tidak, atau perlu penanganan lebih intens lagi, jadi harus kita rujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A yang lainnya. Nah, kalau untuk yang evok potensial, yang untuk penanganan vertigo, pasien ini bisa digunakan untuk penanganan vertigo. Jadi kita cek sebelum ini pasien kok sering vertigo, ini karena apa? Dari sistem saraf pusatnya atau dari sistem keseimbangannya. Nah, dari situ nanti kelihatan ternyata dari sistem keseimbangannya. Kalau dari sistem keseimbangannya, ya kita akan tangani sesuai dengan penyakitnya. Jadi fungsinya untuk diagnosis untuk alat ini. Ini mengarahnya kemana? Begitu pula dengan pemeriksaan sistem saraf tepi tadi ya, itu fungsinya untuk diagnosis. Kalau diagnosis kita bagus, terapi kita bisa tepat. Jadi penyembuhannya akan lebih cepat. Sejak kapan dok alat ini didatangkan di rumah sakit apa? Satu bulan yang lalu. Satu-satunya alatnya di sini ya? Kalau sebenarnya setiap rumah sakit itu ada alat. Jadi kalau alat ini baru bulan kemarin datang. Karena memang yang lama rusak, jadi kita pengadaan baru. Kenapa kok tidak dijadikan satu dengan rumah sakit yang baru kemarin? Rumah sakit apa? Yang baru untuk ODGJ itu? Oh bukan, kalau itu kan psikiatri ya, itu kan beda. kesehatan jiwa. Kalau kita neurologi, jadi sistem mungkin saraf. Diperjelas dok, kurang itu tentang neurologi itu. Neurologi. Jadi kalau dulu kita pakai terminologi dokter spesialis saraf. Nah, saraf ini bukan saraf jiwa loh ya. Artinya saraf bukan seperti itu. Jadi saraf di sini memang saraf tubuh. Ya, saraf mata, saraf wajah, saraf dari tubuh itu ya saya yang menangani. Tapi kalau kejiwaan beliau yang menangani di rumah sakit yang bagian yang sebelah. Berarti tidak ada hubungannya dengan alat ini? Tidak ada. Ini terus rata-rata kasus yang terbesar selama dokter menangani itu yang dibidangi jenengan itu yang ketemunya apa? Pasien. Di sini kalau untuk alat ini jepitan saraf pada pergelangan tangan. Ya, rata-rata pekerja. Terakhir adalah pekerja ibu rumah tangga, pekerja yang asisten rumah tangga, karena dia sering menggunakan tangannya untuk aktivitas. Ya. Itu yang sering banget. Terus yang kecedet itu dok? Kecedet ada kemarin satu, cuma ya frekuensinya lebih banyak yang jepitan saraf daripada yang kecedet. Artinya dengan alat ini kelainan saraf bisa dideteksi ya? Bisa, kan memang ini diagnosis ya. Yeah. Untuk pasien vertigo dok, bisa nggak? Bisa. Tadi sudah saya menerangkan bahwa memang diagnosis untuk vertigo, kan vertigo ada dua, vertigo yang berkaitan dengan sistem saraf pusat dan sistem keseimbangan. Jadi yang ini nanti bisa diketahui kalau berkaitan dengan sistem saraf pusat, curiganya ke arah stroke ya kita bisa CT scan. Jadi pemeriksaan lanjutan lagi. Tapi kalau misalkan sistem keseimbangan ya kita terapi sesuai sistem keseimbangan. Jadi pas gitu loh maksudnya antara diagnosis dengan terapinya. Jadi kita nggak menduga. Izin nama dokter aslinya? Dokter Titian Rahma, spesialis neurologi. Cukup? Oke.
Kalau yang umum bisa langsung datang ke poli saraf atau poli neurologi untuk janjian kapan. Nanti kita daftarkan, kita bisa langsung gunakan. Tapi kalaupun bisa langsung bisa, cuma kadang kalau misalkan sudah 2 atau 3 kita batasi. Nah kalau pasien BPJS bisa dengan rujukan dari vaskes pertama, kemudian ke rumah sakit baru kita lakukan. Terima kasih. Ya.